ada satu aturan baru yang bakal mengubah total cara kerja desa di seluruh Indonesia. Namanya Peraturan Pemerintah atau PP nomor 16 tahun 2026. Dan dengerin baik-baik, ini bukan sekedar aturan biasa. Ini tuh benar-benar sebuah revolusi. Pernah nggak sih ngerasa pusing sama aturan desa? Banyak banget kan? Tumpang tindih, bikin bingung, kadang malah saling tabrakan. Dulu tuh ada PP 43 tahun 2014, terus diubah lagi, ada lagi PP 11 tahun 2019. Belum lagi peraturan-peraturan di bawahnya. Aduh, buat ngertiin aturannya aja rasanya udah kayak harus numpuk dokumen setinggi gunung. Nah, PP 16 tahun 2026 ini datang sebagai jawaban atas semua kekacauan itu. Semua peraturan yang berceceran tadi, lupakan. Aturan baru ini mencabut dan menggantikan semuanya. Jadi, sekarang kata kuncinya cuma satu, sederhana. Satu PP, satu rujukan. Simple. Jadi, apa aja sih yang benar-benar berubah? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Perubahan pertama ini soal kepastian dan standarisasi. Tujuannya? Biar semuanya jelas, nggak ada abu-abu lagi. Dan kita mulai dari hal yang paling fundamental, yaitu masa jabatan. Nah, lihat perbandingannya. Dulu kan kepala desa itu 6 tahun, bisa sampai 3 periode. Totalnya 18 tahun. Sekarang diubah jadi 8 tahun per periode, tapi maksimal cuma 2 periode. Jadi totalnya turun jadi 16 tahun. Tapi yang lebih penting lagi, lihat deh, masa jabatan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa sekarang disamain persis sama kepala desa. Ini langkah bagus banget buat memperkuat lembaga demokrasi di level desa, jadi lebih stabil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kayaknya paling ditunggu-tunggu nih, terutama sama teman-teman aparatur desa. Soal apa? Tentu saja soal kesejahteraan dan jaminan finansial. Percaya deh, PP ini bawa angin seger yang luar biasa. Ini dia, lompatan besarnya. Penghasilan tetap atau SILTAP sekarang punya standar nasional, jadi seragam di seluruh Indonesia. Patokannya apa? Gaji pokok PNS golongan 2A. Artinya apa? Nggak ada lagi tuh cerita gaji di desa satu beda jauh sama desa lain. Semuanya setara. Adil kan? Tunggu dulu, bukan cuma itu. Ada lagi, setiap 2 tahun masa pengabdian, bakal ada kenaikan gaji berkala sebesar 2%. Ini penting banget loh buat menjaga daya beli teman-teman aparatur desa biar nggak kegerus inflasi. Nah, salah satu masalah klasik kan soal siltap yang sering telat ya. Bikin gelisah kan? Tenang, masalah itu sekarang dijawab tuntas. Jadi gini, sekarang 10% dari dana alokasi umum atau DAU kabupaten itu bakal ditransfer langsung dari pusat ke rekening desa. Langsung! Mekanisme ini memastikan hak aparatur desa dibayar tepat waktu. Setiap bulan, nggak ada lagi cerita telat-telat. Dan ini benar-benar sesuatu yang baru dan penting banget. Namanya tunjangan purna tugas. Anggap aja ini semacam penghargaan di akhir masa jabatan. Dikasihnya sekali buat kepala desa, perangkat desa, dan juga anggota BPD. Ini adalah bentuk pengakuan yang nyata atas pengabdian mereka selama ini. Keren kan? Oke, kita lanjut ke topik yang super krusial dan sering banget jadi perdebatan panas. Apa itu? Status kepegawaian. Nah, di PP baru ini semuanya dipertegas. Jelas banget nggak ada lagi ruang buat tafsiran aneh-aneh. Coba kita lihat, ini saya kutip langsung dari pasalnya. Kata kuncinya cuma 3, wajib mengundurkan diri. Udah itu aja. Nggak ada lagi tuh istilah dibebaskan sementara. Kalau seorang PNS mau jadi perangkat desa, dia harus, dan ini wajib, melepaskan status PNS-nya. Permanen. Titik. Nggak bisa ditawar. Jadi intinya gini biar makin jelas. Jadi perangkat desa dan jadi ASN itu sekarang adalah 2 jalur karir yang beda. Beda total. Nggak ada ceritanya konversi otomatis atau jalur khusus. Nggak ada. Status perangkat desa itu ya berdiri sendiri dengan hak-haknya sendiri yang tadi kita bahas kayak siltap dan tunjangan purna tugas itu. Terus gimana dong nasib perangkat desa yang sekarang statusnya masih PNS? Nah, PP ini ngasih waktu transisi 2 tahun. Tapi jangan salah ya, ini bukan peluang buat cari-cari celah. Ini adalah tenggat waktu. Mereka harus memilih. Cuma ada 2 pilihan. Tetap jadi PNS, tapi ya lepas jabatan di desa. Atau pilihan kedua, tetap jadi perangkat desa, tapi konsekuensinya ya harus mundur dari PNS. Pilih salah satu. Oke, ganti topik yuk. Kita pindah ke bagian yang paling futuristik, paling kekinian dari aturan ini. Siap-siap, karena desa sekarang nggak bisa lagi menghindar dari yang namanya teknologi. PP 16 ini mewujudkan sebuah lompatan digital yang masif. Dengarin ya, ini bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Pertama, semua transaksi anggaran wajib non-tunai.
nggak ada lagi uang tunai. Tujuannya apa? Akuntabilitas. Kedua, semua data desa, mulai dari data penduduk, pembangunan, sampai keuangan harus nyambung ke satu sistem nasional. Jadi terintegrasi. Ini jelas langkah besar banget menuju pemerintahan desa yang lebih transparan dan efisien. Nah, aturan baru ini bukan cuma ngerapihin yang udah ada loh, tapi juga ngebuka pintu buat banyak peluang dan tantangan baru. Yuk kita intip apa aja inovasi dan prosedur barunya. Ini nih, salah satu inovasi yang menurut saya keren banget. Dana konservasi dan rehabilitasi. Jadi gini, desa-desa yang lokasinya dekat hutan atau kawasan konservasi yang selama ini ikut menjaga alam, sekarang bakal dapat hadiah. Ya, kompensasi finansial. Ini bentuk pengakuan dari negara kalau peran ekologis desa itu penting dan harus dihargai. Artinya, ada sumber dana baru di luar dana desa. Peluang besar ini. Terus gimana kalau pas pilkades calonnya cuma satu? Sering kejadian kan? Nah, aturan ini udah nyiapin solusinya, lengkap. Gini langkahnya. Pertama, pendaftarannya diperpanjang dulu. Kalau masih tetap satu calon juga, BPD harus musyawarah nih, mau lanjut atau batal. Kalau keputusannya lanjut, pemilihannya tetap jalan. Tapi lawannya kotak kosong. Jadi prosesnya tetap demokratis dan sah di mata warga. Jadi kalau kita rangkum semuanya, PP ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi banyak banget kabar baiknya kan? Kesejahteraan naik, gaji jadi pasti, ada jaminan di akhir jabatan, plus semuanya jadi lebih transparan berkat digitalisasi. Tapi di sisi lain ada tantangannya, ada beban keuangan baru buat bayar tunjangan porna tugas, ada tekanan buat melek teknologi, dan aturan soal efisiensi anggaran juga makin ketat. Gak gampang juga. Pada akhirnya, PP nomor 16 tahun 2026 ini udah meletakkan fondasi yang baru dan super kuat. Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah ini akan jadi revolusi sejati atau cuma jadi tumbukan aturan baru di atas kertas? Karena kuncinya sekarang bukan lagi di teks aturannya, tapi ada di tangan para penggerak desa itu sendiri. Seberapa siap, seberapa cerdik mereka menjalankan ini semua demi warganya. Masa depan desa benar-benar ada di tangan mereka.